Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara menghapus dosa zina dalam ajaran Islam. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan haram dalam Islam. Zina adalah berhubungan intim dengan orang yang bukan mahramnya, atau hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang syar'i. Zina termasuk dosa besar yang memiliki hukuman yang berat baik di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana cara menghapus dosa zina di dalam Islam? Berikut adalah beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh para pezina untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat nasuha memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang nomor 1, menyesali perbuatan zina yang telah dilakukan dengan hati yang tulus dan bersih. Yang nomor 2, berhenti dari perbuatan zina dan menjauhi segala hal yang bisa mengantarkan kepadanya. Yang nomor 3, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan zina lagi di masa depan. Yang nomor 4, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan dan hati yang penuh harap dan takut. Yang nomor 5, mengembalikan hak-hak orang lain yang terzalimi akibat perbuatan zina tersebut jika ada. Taubat nasuha harus dilakukan secepat mungkin sebelum datang ajal atau sebelum matahari terbit dari barat. Taubat nasuha adalah kunci untuk mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dapat ampunan dari Allah, lakukanlah sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat sunnah yang dikerjakan 2 hingga 6 rakaat di malam hari setelah sholat isya atau sebelum sholat subuh. Sholat taubat ini bukanlah sesuatu yang akan bisa menjamin bahwa taubat bisa diterima langsung begitu saja. Namun, sholat taubat adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya. Setelah melakukan sholat taubat, berdoa dengan doa taubat yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Misalnya, doa taubat dari zina adalah sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar dengan melakukan zina. Aku menyesali perbuatan itu dengan segenap hatiku. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya Allah, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang bertakwa dan bersih dari segala noda. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku terjerumus lagi ke dalam perbuatan keji itu. Ya Allah, berilah aku hidayah dan perlindungan-Mu.
Amin. Amalan pengampunan yang kedua, baca zikir dan istighfar yang banyak. Memperbanyak zikir dan istighfar adalah amalan untuk menghapus dosa-dosa kita. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan dan hati. Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Zikir dan istighfar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Zikir dan istighfar bisa membawa ketenangan jiwa, keberkahan hidup, dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dan istighfar juga bisa menghapus dosa-dosa kita sekecil apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosanya sekalipun seperti buih lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah SAW berikutnya, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 orang budak, ditulis baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan, dan dia akan terpelihara dari syaitan pada hari itu sampai petang. Hadis riwayat Bukhari. Amalan pengampunan yang ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah obat bagi hati yang sakit, cahaya bagi jiwa yang gelap, dan penyejuk bagi mata yang pedih. Mendekatkan diri dengan Al-Quran adalah salah satu cara untuk menghapus dosa zina dalam Islam. Caranya adalah dengan membaca Al-Quran dengan tartil, memahami maknanya, mengamalkan ajarannya, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Al-Quran bisa membersihkan hati kita dari noda-noda dan mengisi hati kita dengan iman dan takwa. Al-Quran bisa memberikan kita petunjuk untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan mendekati perbuatan-perbuatan soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Amalan pengampunan yang keempat, menyesali perbuatan. Menyesali perbuatan zina adalah salah satu syarat dari taubat nasuha. Menyesali perbuatan zina berarti merasa bersalah dan malu atas apa yang telah dilakukan. Menyesali perbuatan zina berarti menangisi dosa-dosa yang telah menodai hati dan jiwa. Menyesali perbuatan zina bukan berarti putus asa atau merasa tidak pantas mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali perbuatan zina adalah cara untuk membersihkan hati dari sifat sombong dan angkuh. Menyesali perbuatan zina adalah cara untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amalan pengampunan yang kelima yaitu bersedekah. Bersedekah adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah adalah salah satu cara untuk menghapus dosa zina dalam Islam. Bersedekah bisa menghapus dosa-dosa kita karena bersedekah adalah bentuk dari kebaikan dan kemurahan hati.
Bersedekah bisa menghapus dosa-dosa kita karena bersedekah adalah bentuk dari ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah bisa menghapus dosa-dosa kita karena bersedekah adalah bentuk dari pembersihan harta dan jiwa. Bersedekah bisa menghapus dosa-dosa kita karena bersedekah adalah bentuk dari rasa syukur dan penghargaan kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Amalan penghapus dosa yang keenam, memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh adalah melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya dengan sebaik-baiknya. Memperbanyak amal soleh adalah salah satu cara untuk menghapus dosa zina dalam Islam. Memperbanyak amal soleh bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal soleh adalah bukti dari iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak amal soleh bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal soleh adalah sumber dari kebaikan dan keberkahan hidup kita. Memperbanyak amal soleh bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal soleh adalah penolong kita di dunia dan akhirat. Memperbanyak amal soleh bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal soleh adalah pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah nomor 7. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih telah menonton video tentang 6 amalan cara menghapus dosa zina dalam Islam. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua dalam memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Islami lainnya di channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Cukup sekian. Akhiru kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.